Pada tutorial kali ini kita akan membahas mengenai Maxipos Pro. Seperti kita lihat pada layar ada shortcut Maxipos Pro. Untuk membuka kita klik 2 kali pada shortcut tersebut. Kemudian kita akan dihadapkan dengan Windows seperti ini. Ini berfungsi untuk kita memilih database mana yang akan kita gunakan dalam program kita. Saya akan gunakan contoh POS, ini point of sales, database yang akan kita gunakan. Setelah kita memilih, ada menu di sini, selalu tampilkan form ini. Ini berfungsi agar setiap kita login kita akan menampilkan form ini untuk kita bisa memilih database. Tapi jika tidak ingin, kita bisa hilangkan, lalu kita klik connect, lalu kita akan dihadapkan dengan halaman login seperti ini. Selanjutnya kita punya username dan password standar dari Maxis, yaitu admin dengan passwordnya kecil. Lalu kita klik OK. Kita akan masuk ke dalam program Maxipos. Langkah selanjutnya kita akan melakukan utilities. Kita akan melakukan cek database di sini. Ini berfungsi untuk agar menambahkan tabel-tabel yang kurang pada database yang agar sesuai dengan program. Kita klik OK. Kemudian pada menu home kita disediakan beberapa menu, yaitu menu registrasi, profile, backup dan restore database, utilities, import data, show profile, show dashboard, dan Excel. Yang biasa kita gunakan yaitu profile. Pertama profile kita gunakan. Misalnya pada header 1 ini berfungsi untuk ketika nanti destruk atau faktur memberikan nama toko kita, semisal seperti ini, toko semoga sukses, kemudian nama jalan rezeki nomor 1, kemudian dengan nomor telepon 0341 444 555. Kemudian mulai header 4 ini untuk kasir, misal kita terima kasih telah berbelanja di toko kami, kepuasan Anda impian kami. Ini akan menampilkan di struk kasir, dan yang ini akan menampilkan di faktur. Default PPN di sini misalnya kita dikenakan pajak, kita bisa menggunakan pajak exclude atau include. Nah, sebagai contoh saya akan menggunakan 0 saja. Nah, kita klik apply. Menu selanjutnya yaitu import data. Import data di sini untuk memasukkan produk apa yang akan kita jual di toko kita, merupakan mulai dari kode barang, nama subkategori, nama kategori, dan lain-lain. Kita bisa melakukan import dari file Excel agar memudahkan kita untuk membuat produk. Tidak harus kita mengetik di program ini. Tapi pada tutorial ini saya tidak akan mencontohkan bagaimana kita melakukan load file pada program ini, karena biasanya ini akan dilakukan oleh tim kami. Lalu kita masuk ke menu selanjutnya, show profile. Show profile ini untuk menampilkan profil toko kita. Seperti yang telah kita tuliskan tadi, toko semoga sukses, jalan rezeki nomor 1 dengan nomor telepon sekian. Untuk menampilkan di sini. Kalau kita tidak ingin tampil, kita klik close saja di sini.
Kemudian ada menu exit, ini untuk keluar dari program, tapi tidak keluar untuk keseluruhan. Jika kita klik exit, dia akan masuk ke menu login lagi, bukan keluar program. Selanjutnya pada menu master ada beberapa menu di sini. Kita pertama akan bahas group user. Group user ini berfungsi untuk menentukan hak akses dari tiap-tiap user. Misal kita buat baru, kita namakan grup coba, dan kita pilih hak aksesnya. Dia hanya bisa membuka profil. Dia juga bisa untuk melakukan cek database. Selain dua ini, dia tidak bisa. Kita akan save. Sudah jadi di sini. Coba super user. Super user ini dia bisa mengakses seluruh menu pada program. Kita close, kita coba. Kita buat dulu user manager. Ini untuk membuat satu user baru. Kita akan buat user baru, misalnya Amir dengan password A, konfirmasi A, akan keluar centang, berarti dia sudah benar. Dengan grup user coba, lalu kita klik save. Untuk mencoba apakah sudah benar, kita akan keluar dulu. Kita akan masuk sebagai Amir dengan password A. Kemudian kita klik OK. Kita lihat untuk membuka profil dia bisa, untuk melakukan utilities bisa. Menu kategori dia tidak punya hak akses. Menu subkategori dia tidak punya hak akses, karena dia cuma memiliki dua hak akses ini. Menu selanjutnya dalam menu master yaitu term of payment. Term of payment ini merupakan jangka waktu pembayaran. Kita klik untuk membuka. Di sini sudah disediakan tunai 14 hari dan 7 hari. Nah, jika kita ingin membuat TOP yang baru atau term of payment yang baru, kita klik new. Kita tulis kode misal 30 hari dengan N hari atau jumlah hari yaitu 30. Kan save. Maka dia akan muncul 30 hari di sini. Kita bisa melakukan edit dan delete. Untuk keluar dari setiap Windows di program ini, kita bisa tekan escape pada keyboard seperti ini. Selanjutnya pada menu master ada menu pabrik, berfungsi untuk jika kita mendapatkan barang dari pabrik secara langsung, kita bisa masukkan nama pabrik itu. Kemudian pertama-tama kita buat baru dulu, misal dengan kode P001 dengan nama pabrik PT Abis D, dengan alamat Jalan Baru dan telepon sekian, dengan namanya misalnya AA gitu. Kita save, maka akan muncul di sini nama pabrik. Kita bisa melakukan edit, save, atau kita bisa melakukan delete untuk hapus. Seperti biasa, untuk keluar dari menu ini kita bisa tekan escape. Selanjutnya pada menu master ada menu kategori, subkategori, atau produk. Kategori ini merupakan kelompok besar, subkategori ini merupakan kelompok kecil, dan produk bisa disebut juga sebagai
anggota. Semisal kita buat baru dulu pada kategori, kita buat new dengan kode K001 dengan nama minuman, kemudian kita simpan. Oke, selanjutnya kita bikin subkategori, kita bikin baru dengan kode SK001, misalnya nama minuman botol, kemudian kita pilih kategorinya minuman, sudah kita simpan. Oke, kemudian baru kita buat produk. Kita buat produk dengan produk 1 kodenya dengan nama minuman botol aqua 1 liter. Kita masukkan di subkategori minuman botol dengan tipe produk stok, ada grup dan jasa. Stok ini untuk jika produk kita memiliki stok, grup ini berfungsi jika kita melakukan penggabungan beberapa barang kemudian menjadikan satu. Jasa ini bisa untuk berupa seperti ongkos kuli dan lain-lain. Kita masukkan satuan, kita jual terendah itu PCS. Kalau kita jual box, kita konversi di sini. Misalnya PCS dengan jumlah 1, box dengan jumlah 20 PCS per box, per satu box dengan jumlah reorder, atau jika kita nanti stok kita tipis dengan minimal jumlah stok 10, kita akan mendapatkan peringatan. Dengan harga jual 1, harga jual standar misalnya 5.000, harga jual 2 untuk customer khusus 4.500, harga jual 3 untuk customer super khusus misalnya dengan harga cuma 4.000. Kita simpan. Setelah produk jadi, dia akan masuk ke sini dengan jumlah 0 karena kita belum memiliki stok atau kita belum melakukan pembelian. Coba kita buat lagi subkategori, satu kategori baru dengan kode SK002 dengan nama minuman gelas. Dia masuk kategori minuman, kita simpan. Sudah jadi. Kita buat lagi di produk baru M002 dengan nama minuman gelas aqua. Kemudian kita masukkan ke subkategori minuman gelas dengan tipe produk stok, satuannya lagi PCS, kemudian satuan buahnya lagi box dengan konversi satu boxnya berisi 24 pieces dengan reordernya 10 lagi, dengan harga jual misalnya 500, harga jual 2 40, harga jual 3-nya 425. Lalu kita save di sini. Akan jadi minuman gelas aqua. Selanjutnya menu gudang. Menu gudang di sini misal toko kita memiliki beberapa gudang. Saya contohkan ada gudang. Kita buat lagi satu gudang baru. Nah, misalnya kita bikin toko lah. Toko 001 dengan nama toko pusat. Kita buat dia default pembelian, default penjualan, juga untuk nanti default kasir outlet. Kita save. Di sini sekarang kita memiliki 2 gudang. Menu selanjutnya pada tab master yaitu chart of accounting, standar transaksi, dan close tanggal transaksi.
Chart of accounting ini berfungsi sebagai akun atau rekening pada akuntansi yang biasanya digunakan oleh toko dan perusahaan yang sudah kita sediakan beberapa defaultnya yang kemungkinan besar bisa digunakan di setiap perusahaan dan toko. Tapi jika ada yang kurang, kita bisa tambahkan. Misal kita buat baru di sini bertipe aktiva dan kita buat dengan detail, rekening dengan detail, dengan grup detail. Misalnya di sini aktiva lancar ini merupakan grup, kemudian kas ini merupakan sub, kemudian kas besar ini merupakan tipe detail. Kita sekarang buat satu tipe detail yang baru dengan kode akun 101 dengan nama kas kecil kas bank Sorekan. Rekening kiri cek kita buat tidak di sini, lalu kita simpan. Oke, maka akan jadi satu rekening baru yaitu kas kecil. Itu juga kita bisa edit di sini. Kita edit lagi, mau dirubah atau disesuaikan sesuai dengan kebutuhan Anda. Kemudian menu selanjutnya standar transaksi. Kita masukkan standar transaksi sesuai dengan rekening yang kita butuhkan. Semisal kita masukkan modal dasar, kita tulis di sini modal dasar, kita pilih rekening. Jangan pilih rekening dengan tipe grup, tapi pilih rekening dengan tipe detail. Kemudian klik apply. Maka setiap transaksi, misalnya penjualan, dia akan masuk ke sini. Piutang, penjualan, potongan piutang, harga pokok penjualan. Begitu juga dengan yang lain. Kita close. Selanjutnya close tanggal transaksi. Close tanggal transaksi ini berfungsi untuk menutup semua transaksi yang telah terjadi. Kita buat baru. Kita tutup semua transaksi sejak tanggal 15 bulan April 2015 ke bawah, kita save. Maka transaksi yang sudah terjadi di bawah tanggal ini tidak akan bisa diedit. Selanjutnya kita pada tahap pembelian menu supplier. Untuk memasukkan supplier, kita sudah beri satu supplier default awal yaitu saldo awal. Misal kita ingin membuat satu supplier lagi, kita buat seperti ini, new, dengan kode S002 dengan nama misal Makmur Sentosa, alamat Malang, telepon sekian, fax dan lain-lain bisa kita kosongkan seperti ini. Kemudian TOP bisa kita buat tunai 30 hari atau sekian lah, bisa kita buat tunai. Kita save. Oke, kita sudah berhasil membuat satu supplier baru. Kita tutup. Kemudian menu diskon pembelian by subkategori. Menu ini berfungsi untuk memberikan diskon pada setiap subkategori. Misal kita buat baru, kita masukkan suppliernya, Makmur Sentosa, subkategori minuman botol selalu mendapatkan diskon 5% pada tanggal sekian sampai sekian. Kita buat pada tanggal 19.
kita save. Ya, sudah jadi, diskonnya 5. Kita tutup. Menu selanjutnya yaitu saldo awal hutang, yang ini berfungsi untuk memasukkan data invoice yang sebelumnya belum kita masukkan ke program Maxipos. Biasanya ini digunakan untuk toko-toko yang beralih program dari satu program ke program milik Maxipos ini. Kita masukkan misalnya supplier tadi Makmur Sentosa, ya seperti ini, nomor invoice-nya misalnya 12345 dengan total hutang 10 juta. Dengan not kita buat saldo awal hutang, lalu kita simpan. Maka kita sudah memiliki hutang terhadap Makmur Sentosa tadi senilai 10 juta rupiah. Menu selanjutnya yaitu order pembelian. Order pembelian ini digunakan untuk jika kita melakukan pemesanan barang terhadap supplier namun belum datang, atau dijanjikan datang 1 minggu lagi, 2 minggu, 1 bulan, setahun, atau dan lain sebagainya. Kita coba buat baru dari Makmur Sentosa pada tanggal sekian, keterangan pesan, terserah mau dibikin apa. Kita melakukan pemesanan aqua botol 1 liter. Kita bisa ganti satuannya dengan menekan angka 1, 2, dan 3. Karena kita tadi hanya membuat 2 satuan, maka hanya ada 2 satuan, yaitu angka 1 dan 2. Bisa kita ganti seperti ini. Misal kita beli box dengan kuantiti 1 dengan harga per boxnya 60.000. Sudah. Apakah ada diskon atau tidak? Lalu kita simpan. Sudah, kita sudah melakukan order pembelian. Selanjutnya menu pembelian. Pada menu pembelian ini kita bisa melakukan pembelian terhadap supplier, baik itu tadi berupa order atau pembelian, atau yang kita sebut untuk yang order tadi kita sebut untuk konfirmasi. Kita masukkan Makmur Sentosa. Kita coba untuk order list dulu. Pesanan kita tadi kita masukkan 1. Kemudian kita save. Maka order tadi sudah tersimpan, stok kita juga sudah bertambah. Bisa kita lihat di sini master produk, kita sudah memiliki 20 botol aqua 1 liter, atau yang tadi kita sebut dengan 1 box. Lalu kita coba melakukan faktur pembelian biasa tanpa menggunakan order list. Misalnya kita beli pada Makmur Sentosa lagi, TOP-nya tunai, kita masukkan aqua botol 1 liter. Kita mau taruh di mana? Apakah kita mau taruh di gudang? Kita tinggal pilih gudang atau langsung ke toko. Satuannya juga seperti itu, bisa kita sesuaikan, satuan pieces atau box seperti ini. Ya, kita coba beli pieces dengan kuantiti 10, total harga sekian, totalnya 30.000. Tanpa order, kita langsung beli, barang langsung datang. Save. Data sudah disimpan. Untuk yang tidak mau repot melakukan perpindahan program, bisa kita lakukan import data pembelian. Tapi kita akan lewati karena biasanya kita tim Maxis akan melakukan ini untuk advance. Selanjutnya yaitu retur pembelian.
Retur pembelian ini berfungsi ketika kita melakukan pengembalian barang. Pengembalian barang yang sudah kita beli dari supplier. Kita lakukan berdasarkan faktur beli tadi. Bisa kita cek di list pembelian dengan nomor faktur ini BB 15040003. Coba kita cari di retur tadi 0000, nampak tidak ditemukan, maka kita harus menulisnya BB 15 04 kali 3, maka dia akan muncul pada faktur tadi. Kita coba 5 yang kita retur, kemudian kita simpan, maka produk kita tinggal 25. Dari pembelian 30 kita retur 5, entah alasan seperti apa, atau expired atau rusak barang, kita melakukan retur. Kita juga bisa melakukan retur bebas, yang berarti tidak terikat pada faktur kapan melakukan pembelian. Misal kita lakukan lagi aqua dengan jumlah 1, kita simpan, maka ada produk dia tinggal berjumlah 24. Itulah cara menggunakan retur. Menu selanjutnya yaitu saldo hutang. Saldo hutang itu untuk menampilkan berapa hutang kita terhadap supplier. Sekian, ini adalah saldo hutang kita 10.058.000 setelah ada pelunasan dan retur. Close, kemudian kita ke menu hutang jatuh tempo. Hutang jatuh tempo ini fungsinya untuk menampilkan siapa supplier yang mendapatkan hutang jatuh tempo saat ini pada tanggal sekian sampai sekian. Kita tulis mulai tanggal sekian sampai dengan tanggal 18, mulai dari awal pembuatan program sampai dengan tanggal 18. Ada 2 hutang yang wajib kita lunasi karena sudah pada tanggal jatuh tempo. Rp60.000 ini tadi kenapa kok masuk hutang? Karena setiap pembelian akan masuk hutang jika tidak ada pembayaran. Kita harus melakukan pembayaran agar dia tidak masuk hutang. Selanjutnya pada tab menu penjualan ada beberapa menu, yaitu customer dan lain sebagainya. Ini pertama kita coba customer dulu. Kita sudah sediakan default customer itu kasir, di mana dia merupakan default kasir outlet juga nantinya dengan harga jual 1 atau harga jual standar. Maka kita akan buat lagi satu customer dengan kode C002 dengan nama, misal ini sudah kita kenal dengan nama Arif, alamat Jalan A, B, C, telepon 0341 49999 sekian. Teks kita kosongi saja dulu, lain-lain kita kosongi. Default passwordnya kita buat 0,
harga jual kita buat standar harga jual 1, 2, atau 3 terserah. Kita coba harga jual 1 dulu. Ini salesman-nya outlet, TOP-nya kita buat tunai. Limit piutang ini untuk membatasi berapa banyak dia memiliki piutang terhadap kita. Jika kita tuliskan di sini 5 juta, maka dia tidak akan bisa melebihi 5 juta. Simpan. Tapi juga bisa memberikan diskon, tapi saya tidak masukkan diskonnya di sini. Kita sudah selesai membuat customer Arif. Selanjutnya kita buat diskon penjualan by subkategori. Ini sama dengan konsepnya dengan pembelian per subkategori tadi. Kita buat dengan customer Arif, subkategori minuman botol, kita buat diskon 2 sampai dengan tanggal 19 lagi. Kita simpan. Oke, selanjutnya kita masuk ke menu salesman. Menu salesman ini berfungsi untuk jika kita memberikan komisi terhadap salesman yang menjualkan produk kita. Contoh, kita buat satu salesman baru dengan kode S002 dengan nama Faris. Alamatnya kita kosongkan saja, telepon kita kosongkan, default jualnya dia no, default kaset outlet juga no. Kita simpan. Salesman nantinya akan berfungsi di penjualan. Kemudian saldo awal piutang. Saldo awal piutang fungsinya sama seperti saldo awal utang tadi. Jika kita mempunyai program lama lalu kita transisi ke program Aksi Pos ini, ternyata kita sudah memiliki piutang terhadap customer, seperti contohnya pada Arif. Ternyata kita sudah memiliki piutang, dia sudah pernah berutang kepada kita sebesar 1 juta dengan note saldo awal piutang. Sudah, kita save. Jadi kita sudah memiliki piutang ke customer Arif tadi sebesar 1 juta rupiah, yang dimana rekeningnya kita masukkan ke modal dasar. Selanjutnya order penjualan. Jika kita melakukan penjualan tetapi kita juga belum memiliki barang, atau biasanya disebut pre-order, kita akan masukkan customer lagi Arif. Salesman-nya kita bisa pilih di sini, Farid atau outlet. Outlet ini biasanya digunakan untuk di toko. Toko akan dikatakan outlet, jika Farid akan salesman. Kita masukkan kodenya, penjualan. Kita masukkan penjualan 1. Dan quantity 1, lalu kita simpan. Setelah melakukan ini, kita coba jual PCS dengan PCS ya, bisa kita ganti box juga, langsung mengalihkan otomatis. Tapi coba kita jual 1 PCS saja, kita simpan. Sudah, itu masih berupa order, jadi barang belum kita jual, barang belum berkurang. Jika kita ingin memberikan barang itu atau barang itu ternyata sudah ada, lalu kita berikan kepada customer tadi, kita tulis lagi di sini di penjualan, kita pilih Arif, nomor order kita pilih order list. Nah, ada Farid tadi, salesman-nya Farid tadi yang kita jual ke Arif, 1 PCS sudah datang, kita save. Jangan lupa pembayaran tunai atau hutang atau piutang maksud saya. Jika dia melakukan pembayaran tunai, maka kita bisa tulis di sini tunai, masuk kas besar, Bank Mandiri atau apa, terserah. Kita coba masukkan kas besar dengan jumlah 5.000 seperti ini, 5.000 karena dia bayar tunai.
simpan. Jika kita tidak melakukan pembayaran, sekali lagi dia akan masuk ke piutang. Sekarang kita coba jual tanpa menggunakan nomor order. Kita jual barang langsung ada. Kita jual satuan box jumlah 1, harga sekian, TOP-nya tunai, bisa ganti, terserah. Atau mungkin kita coba 7 hari tanpa ada pembayaran karena dia akan masuk piutang. Kita simpan. Selanjutnya kita pada menu retur. Kita coba lagi seperti tadi, mau by faktur jual atau retur bebas, terserah. Kita bisa gunakan retur bebas dengan customer Arif. Kita retur 2 pieces saja. Save. Oke, sudah selesai. Kita tutup. Selanjutnya kita bisa save saldo piutang. Kita bisa lihat saldo piutang. Saldo awal piutang tadi, Arif memiliki saldo 1 juta dengan pembelian yang masuk hutang senilai 100.000 dan retur senilai 5.000, juga melakukan pembayaran senilai 5.000. Jadi saldo piutangnya sisa 1.090.000. Kemudian kita bisa cek piutang jatuh tempo. Di sini untuk menampilkan nilai piutang yang mau jatuh tempo pada tanggal sekian. Ada 2. Seperti tadi jatuh temponya ini retur jual dan saldo awal piutang. Kita bisa menagihnya karena dia memang sudah jatuh tempo. Selanjutnya pada tab penjualan, yaitu ada menu bank, shift manager, setting kasir outlet. Pertama kita bahas bank dulu. Bank di sini kita bisa berikan nama bank yang kita miliki. Misal kita buat nama bank dengan kode bank BCA, kemudian nama bank BCA. Dengan rekening bank itu berisi bank BCA, kita pilih, kemudian kita simpan. Nah, sudah, setelah kita simpan, kita keluar, tekan escape pada keyboard untuk keluar dari window-window yang ada di program Maximus. Selanjutnya untuk kasir outlet, yang pertama kita akan setting kasir outlet dulu. Using display harga ini untuk menampilkan harga pada device yang biasanya ada pada mesin kasir untuk menampilkan harga. Kita gunakan atau tidak tergantung kita. Terus kita setting beberapa setting sini, jenis printer mau ada 1 baris, 2 baris, menampilkan jenis harga atau refresh harga yang dipakai, harga jual 1, harga jual 2 atau harga jual 3. Kita melakukan pengesetan, kita lakukan simpan. Untuk melakukan menjalankan kasir outlet, kita harus membuka shift manager terlebih dahulu. Nah, seperti ini menunya, kita buat baru, lalu kita klik proses untuk membuka shift. Apakah Anda ingin yakin melakukan proses? Yes. Setelah itu baru kita bisa masuk ke kasir outlet. Kita masuk admin. Kita bisa melakukan penjualan. Kita coba, kita masukkan penjualan, kita search aqua atau botol gini, pasti cuma 1 yang masuk. Maaf, aqua.
aqua, kita pilih, kemudian kita mau jual berapa. Setelah itu kita enter, keluar seperti ini. Apakah ada potongan, ada charge, kita akan lakukan singkat atau kita ganti 10.000, maka akan ada kembali 5.000. Kita simpan, tekan enter untuk melanjutkan. Kita sudah berhasil melakukan penjualan. Sisa 4. Begitu mudah kita melakukan transaksi di kasir outlet. Kita juga beberapa menu seperti ini. Di bawah ini kita bisa cetak nota terakhir, cetak nota, cari baris, load pending, seperti itu. Kemudian kita bisa keluar escape. Selanjutnya tab menu inventory. Ada beberapa menu di sini, mulai kartu stok sampai mutasi stok antar kode. Yang pertama kita coba pada kartu stok. Kartu stok ini berfungsi untuk menampilkan transaksi apa saja yang ada pada suatu produk hingga total saldo sampai dengan laba rugi. Di sini bisa kita lihat pada tanggal sekian sampai dengan sekian. Ada mulai dari saldo awal bulan 0, kemudian terjadi pembelian pada tanggal sekian, retur, penjualan, sampai dengan sekian tercatat di sini. Kita juga bisa lihat total saldonya. Kita bisa lihat harga jual, laba ruginya kita bisa lihat di sini. Ya, sudah. Kita bisa lakukan tampil per gudang. Tidak ada, karena kita tidak melakukan transaksi di gudang sama sekali dari tadi. Kita bisa lihat dari toko saja. Seperti ini. Kemudian di sini juga ada sendiri kartu stok per gudang. Bisa kita lihat. Kita bisa pilih dari daftar. Jika kita masukkan gudang, tidak ada sama sekali karena kita tidak melakukan transaksi di gudang. Kemudian pilih dari daftar lagi, kita masukkan toko pusat. Ini merupakan sisa stok minuman botol aqua 1 liter. Sudah. Kemudian setting grup barang. Sebelum kita melakukan setting grup barang, terlebih dahulu kita harus membuat produk dengan tipe produknya grup. Seperti ini, bukan stok, bukan jasa, tapi grup. Kita buat set dengan harga jual sekian. Sudah, kita save. Baru kita melakukan setting grup barang. Kita bisa lakukan kode tadi, grup aqua. Baru kita masukkan data yang mau dimasukkan dalam penjualan satu set tadi. Misalnya kita tambahkan lagi nama barangnya. Karena kita baru masukkan 2 barang ya, jadi sudah saya setting di sini 2 barang kita masukkan. Dengan total setiap penjualan aqua bonus memotong stok aqua 1 liter 2 box atau stok 2 box, bukan PCS ya. Kalau kita ganti PCS seperti ini beda, kita akan 2 box. Di master tadi konversinya per box itu 20 pieces. Jadi 2 box di sini sama dengan 40 pieces. Kemudian kita tambahkan lagi 1 item minuman gelas aqua dengan konversinya pieces 5. Nah, nantinya ini akan jadi satu kesatuan aqua bonus.
kita namakan aqua bonus tadi di produk. Sekali kita menjual aqua bonus, berarti kita akan memotong stok aqua 1 liter 2 box dan minuman gelas aqua 5 pieces. Kita exit. Selanjutnya di menu inventory ada cetak barcode. Cetak barcode ini fungsinya untuk membuat barcode dari barang kita. Misalnya kita buat kuantiti cetaknya 1, kita proses, kita simpan dengan nama tes, ya. Maka barcode ini sudah tersimpan berupa teks nantinya yang akan bisa dikonversi oleh post label biasanya untuk membuat barcode. Yes. Selanjutnya kita ke koreksi stok. Koreksi stok ini fungsinya untuk mengkoreksi jumlah persediaan kita. Misalnya kita beli gudangnya dulu, toko, kita masukkan kodenya aqua 1 liter. Di sini kuantiti data yang tercatat pada komputer berjumlah 4. Ternyata di kuantiti fisik ada 5, terselip 1. Kita masukkan 5 di sini, ada selisih 1. Kita mau masukkan rekening apa? Kita akan masukkan rekening persediaan barang dagangan di sini, lalu kita simpan. Maka apa yang terjadi? Produk kita akan berjumlah 5. Yang sebelumnya tercatat 4, sekarang menjadi 5. Karena kita melakukan koreksi stok. Bisa lihat, kita klik 2 kali, muncul kartu stok. Kita lihat ada adjustment, penambahan 1 pieces pada produk aqua 1 liter. Menu selanjutnya di inventory yaitu mutasi stok antar gudang yang sudah saya sebutkan tadi. Kita coba lokasi awalnya yang kita punya stok itu tadi di toko pusat. Kemudian kita pilih gudang untuk lokasi tujuan. Kodenya kita tulis saja aqua botol 1 liter tadi. Yang kita mutasikan 1 saja. Ini bertujuan untuk memindah barang dari toko ke gudang atau sebaliknya dari gudang ke toko. Tapi kita lihat di gudang tadi belum ada stok sama sekali. Kita contohkan dari lokasi awal ke lokasi tujuannya, yaitu dari toko ke gudang. Setelah itu kita masukkan kasih keterangan sini, mutasi aqua. Ya, kita simpan. Kita lihat lagi di master produk, tetap berjumlah 5, tapi di sini ada 4 di toko, 1 di gudang. Seperti itu. Sudah. Selanjutnya mutasi stok antar kode. Mutasi stok antar kode ini fungsinya untuk mentransfer stok dari kode satu ke kode lainnya. Misal kita coba toko pusat, kita masukkan aqua 1 liter dengan jumlah 1, ke transfer kemana? Ke aqua gelas. Kita transfer 1, lalu kita save. Kita lihat di produk lagi, maka akan masuk gelas aqua 1. Kita lihat sumbernya, mutasi kode. Kita klik 2 kali ya, mutasi kode. Menu selanjutnya pada tab menu mutasi jurnal, yaitu mulai pembayaran hutang hingga jurnal umum. Kita akan bahas pembayaran hutang terlebih dahulu. Seperti halnya tadi kita memiliki hutang pada Makmur Sentosa, kita bisa melakukan pembayaran. Kita bisa pilih semua seperti ini, atau batal pemilihan, atau kita bayar beberapa dahulu. Misal kita bayar hutang yang 60.000 dahulu, kita bisa sesuaikan jumlah yang mau dibayar berapa, 60.000 atau kita ganti misal 50.000 dulu.
Kemudian kita setting rekeningnya utang dagang. Kemudian cara bayar kita buat tunai, kelas besar. Kita bayar dengan ini sejumlah 35.000 secara tunai. Kemudian kita bayar secara BG, kita masukkan di sini rekeningnya utang giro. Kita ganti di sini, kita isi 1 2 3 4 5 gitu. Untuk nanti pencairannya di bank mandiri kita tambahkan jumlah 15.000, total 50.000, total potongan 0, kita simpan. Dengan begitu yang tadi jumlahnya 60.000 sekarang tinggal 10.000 saja. Kemudian pembayaran piutang sama seperti pembayaran hutang, tapi ini merupakan piutang. Di sini rekeningnya potongan piutang, kemudian kita pilih, kita bayar langsung 99.000. Kita pilih tunai untuk pembayarannya, rekening bayarnya langsung kas dengan jumlah 90.000. Kemudian sisanya kita bayar cek. Ini sekedar untuk nanti kita mencoba pencairan piutang dan utang giro ini. Kita tambahkan, masukkan nomor BG terlebih dahulu, 54321 seperti itu. Kita tambahkan nama bank, kita masukkan lagi bank mandiri, oke. Atau kita ganti BCA seperti ini, kita tambah. Sudah 0, total bayar 99, sudah sesuai dengan total proses, kita simpan. Selanjutnya di pencairan piutang giro. Pencairan piutang giro ini dengan kode ini tadi 54321 BCA. Kita klik 2 kali. Sekian. Rekeningnya kita masukkan ke rekening BCA agar nantinya uang ini masuk ke rekening BCA. Sudah, kita simpan. Maka dia akan hilang. Jika kita lihat yang close, dia ada di sini. Kita lihat semua, ada 2 ini. Tapi dia tidak ada tanggal cair karena mau dicairkan, sedangkan ini sudah ada tanggal cair, barusan kita cairkan. Ya, kita tutup, kita lihat open. Yang open cuma 1001, 1000 ini, jumlah 1000 dengan 1 BG tadi. Selanjutnya pencairan hutang giro sama. Tadi kita sudah masukkan 15.000 di pembayaran hutang giro tadi, pembayaran hutang, kita masukkan dengan cara BG cek senilai 15.000. Kita masukkan untuk melakukan pencairan. Kita setting di mandiri, karena ini tadi sudah kita setting di mandiri sebelumnya. Kita simpan, maka ia akan hilang, kecuali kita lihat close, dia akan muncul. Kemudian menu uang muka pembelian atau DP yang kita lakukan terhadap supplier. Kita masukkan DP terhadap supplier. Ini nanti fungsinya untuk memotong transaksi-transaksi lainnya. Semisal kita melakukan DP 10 juta, kemudian kita melakukan pembelian senilai 2 juta. Maka saat nanti dilakukan pembayaran, kita masih memiliki jumlah sisa DP senilai 8 juta. Kita masukkan di sini nilai 5 juta. Kita simpan. Kita bisa melakukan tunai atau yang lain. Transfer BG juga bisa. Kita buat tunai. Dengan seperti ini berarti kita sudah memiliki
uang muka sebesar 5 juta rupiah pada supplier Makmur Sentosa. Selanjutnya, uang muka penjualan. Uang muka penjualan ini fungsinya jika seorang customer memberikan DP kepada kita, kemudian mereka melakukan transaksi pembelian terhadap kita. Jadi jika mereka meletakkan DP sebesar 5 juta kepada kita, setiap mereka melakukan pembelian maka akan memotong jumlah DP tersebut. Seperti DP yang diberikan 5 juta kepada kita, terus mereka melakukan pembelian terhadap kita sejumlah 2 juta, maka nilai uang muka penjualan dari customer tersebut tersisa 3 juta. Contoh, customer Arif memberikan DP terhadap kita dengan nomor transaksi 554433 dengan jumlah 5 juta. Tambahkan, lalu kita simpan. Dengan ini berarti Arif sudah memiliki uang muka atau DP yang diberikan kepada kita sejumlah 5 juta rupiah. Selanjutnya, jurnal kas bank. Jurnal kas bank ini bisa untuk melakukan transfer. Misalnya kita melakukan penerimaan dari kas untuk dimasukkan ke bank. Kita masukkan di sini kas besar dengan jumlah 100.000 atau kita bikin 1 juta. Kita bikin 1 juta, dia berada di kredit. Dan untuk bank BCA-nya sendiri kita masukkan di sini debit 1 juta dengan selisih 0. Kita bilang mutasi kas dengan nomor voucher 221 sekian. Lalu kita simpan. Dengan begitu berarti kita telah mengurangi kas sebesar 1 juta, kemudian masuk ke bank BCA senilai 1 juta. Selanjutnya yaitu jurnal umum. Jurnal umum ini untuk mendata transaksi-transaksi. Misal kita memberikan modal besar, modal awal. Kita dengan modal dasar di kredit dia berkurang senilai 20 juta, lalu dimasukkan ke dalam kas senilai di debit 1 juta, 10 juta maksud saya. Kemudian pada biaya ATK kantor senilai 5 juta. Kemudian biaya gaji karyawan 5 juta. Dan selisih harus 0. Maka di sini artinya modal dasar telah berkurang untuk keperluan kas besar sekian, untuk biaya kantor sekian, dan biaya gaji karyawan sekian. Kita simpan. Kita masukkan keterangan dulu. Jurnal umum modal dasar. Kita simpan. Maka kita sudah melakukan penjurnalan. Selanjutnya tab menulis atau daftar. Di
Di sini kita bisa melihat segala transaksi yang kita lakukan di program Maxipos kita. Seperti contoh saldo awal, order, pembelian, dan lain-lain hingga jurnal umum bisa kita lihat. Contoh, kita lihat saldo awal utang. Tidak ada saldo awal utang, kenapa? Karena di sini kita tertera tanggal 19 hingga tanggal 19, sedangkan kita melakukan saldo awal utang tadi pada tanggal 18, maka dia akan muncul tanggal 18. Jika kita ganti tanggal 19 lagi, dia tidak akan muncul. Jika kita klik semua, kita tidak akan terpaut tanggal, melainkan semua transaksi mulai dari awal hingga sampai tanggal ini akan muncul. Jika kita klik tanggal, kita akan menyesuaikan tanggal. Kita bisa lihat, kita klik 2 kali di sini, dia akan tampil. Oke. Selanjutnya order pembelian. Bisa kita lihat, tidak ada. Sekalipun kita ganti tanggal, tidak akan ada. Karena kita tadi sudah melakukan pengambilan atau penerimaan order, maka kita harus pilih semua. Baru kita akan tampil di sini quantity order, quantity sisa order, dan quantity terima. Kita sudah ada tanggal terima di sini, atau dengan kata lain dia sudah komplit. Kita juga bisa melakukan close di sini. Jika misalnya di sini ada order 5, terus ternyata kita cuma terima 4, sisa 1 tidak datang, kita bisa close. Atau kita sudah tidak memesannya lagi. Kita hilangkan centang di sini, maka kita tidak akan terikat oleh tanggal. Jika kita ganti di sini 19 pun kita tidak akan kehilangan. Tapi jika kita ganti, kita centang di sini, maka dia akan hilang. Kita harus menghilangkan ini untuk menampilkan semua. Kalau kita centang di sini, kita harus sesuaikan tanggalnya. Itu juga pada pembelian, kita tampilkan. Di sini tidak hanya untuk melihat, kita juga bisa klik 2 kali di sini, melakukan editing. Sebelum ada pembayaran, kita bisa melakukan editing. Misalnya 105. Kita save. Maka pembelian ini tadi tidak lagi berjumlah 100, tapi menjadi 105. Itu juga pada koreksi stok, kita lihat ada sampai dengan jurnal umum, kita bisa melihat. Kita kasih keterangan tadi jurnal umum modal dasar ini ada di kredit 20, di debit sekian. Juga pada uang muka penjualan kita bisa lihat semua ada di sini. Jadi intinya list ini berfungsi untuk melakukan pengecekan data-data yang telah kita inputkan sebelumnya. Tab menu terakhir dalam program Maxipos ini yaitu menu laporan. Menu laporan yang sangat penting dari sebuah program bertujuan untuk menampilkan laporan. Yang kita perlukan paling utama ialah laporan. Kita bisa lihat di sini ada jenis laporan mulai pembelian hingga grafik keuangan. Kita bisa melakukan pemilihan tersendiri ya. Seperti pada pembelian kita bisa lihat, kita sesuaikan tanggalnya dulu 18. Kita lihat mulai dari rekap detail pembelian, banyak sekali pilihan di sini ya. Kita bisa lihat laporan penjualan. Jangan lupa kita ganti tanggal dulu agar sesuai. Kita bisa lihat seperti ini. Sampai dengan penjualan kasir outlet tadi. Kita setting dulu tanggalnya.
kemudian stok bisa kita lihat di sini. Kita bisa pilih stok barang habis yang pastinya di bawah reorder akan muncul di sini. Terus kemudian persediaan, kita bisa di sini pilih HPP. Kita hilangkan, cuma kita tampilkan quantity saja, atau kita tampilkan HPP dengan quantity. Kita tampilkan harga jual satu, atau kita tampilkan semua. Bisa. Kemudian pada laporan pembayaran, banyak sekali tipe laporan di sini, bisa kita cek satu persatu. Terus juga ada laporan keuangan yang meliputi neraca, laba rugi bersih, buku besar ini harus kita pilih dulu, kita sesuaikan mau dengan rekening apa, rekening kas. Kita pilih tipe detail ya, kita akan tahu alurnya kas tadi berjalan kemana saja tanpa kita harus ragu-ragu membuat laporan. Semua sudah kita sediakan di sini. Sekian, saya Helga, terima kasih.